Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Santika Widya Imani dari kelas Biologi B 2020. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mitos, fenomena, dan analisis fakta ilmiah tentang Sandekala, sang penculik malam. Daftar isi yang pertama adalah definisi dari Sandekala, yang kedua adalah mitos dan fenomena, yang ketiga adalah analisis fakta ilmiah, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi sebenarnya apa sih Sandekala itu? Jadi, Sandekala adalah salah satu mitologi Sunda yang dapat diasosiasikan dalam pamali bagi masyarakat Jawa Barat. Orang tua melarang anak-anak untuk keluar rumah ketika maghrib menjelang karena takut anaknya diculik oleh Sandekala. Jika dilihat dalam bahasa Sunda, dapat disimpulkan bahwa Sandekala terdiri dari dua suku kata yaitu Sande yang berarti sandi atau pertanda atau dapat juga diartikan sebagai senja dan kala yang berarti waktu. Jika diartikan, Sandekala adalah pertanda waktu atau waktu senja. Sandekala itu sendiri memiliki ciri-ciri visual bertubuh tinggi besar dan berwarna hitam legam kehijauan. Telinganya lebar dan panjang, memiliki mata merah menyala, kukunya berwarna hitam dan memiliki sayap yang besar. Jika berlari sangat cepat dan terdengar suara kaki yang menggetarkan tanah. Akan tercium bau jika Sandekala berada di dekat kita. Sandekala membawa bunga yang tidak beraroma. Jika bunga itu ia ketukan, bunga itu bisa dijadikan alat untuk meminta sesuatu. Jika diturunkan bunga itu, semua bisa celaka karena semua hajat dan permintaan manusia begitu mudah sehingga nyaris semuanya tergoda. Tujuan dari Sandekala menculik anak-anak itu sendiri karena dia sangat menginginkan mempunyai seorang anak. Ingin mempunyai seorang bayi, tapi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diberikan kesempatan mempunyai keturunan. Dari hari ke hari hingga dari tahun ke tahun, anak yang diharapkan tidak kunjung datang, karena dia melupakan tujuan asal yang menjadikan dia menjadi musyrik dan kafir, yang membuat tidak punya rasa kasih sayang kepada anak-anak yang diinginkannya. Sandekala merupakan warisan yang diturunkan oleh nenek moyang Sunda. Dalam legenda masyarakat Sunda, kisah-kisah Sandekala menceritakan tentang makhluk yang gemar mengganggu dan menculik anak-anak yang bermain ketika senja tiba. Sandekala merupakan sebuah cerita yang termasuk ke dalam legenda alam gaib. Cerita legenda Sandekala ini populer di masyarakat Sunda. Sandekala biasa menampakkan wujud di saat senja, karena itulah beberapa orang menyebutnya dengan hantu senja. Saat ini, fenomena Sandekala sudah mulai dilupakan dan bahkan sekarang muncul dengan beberapa pemaknaan yang berbeda di masyarakat Sunda. Contohnya, masih banyak yang beranggapan bahwa sosok Sandekala adalah sosok wanita atau sejenis dengan wewe gombel yang suka menculik anak-anak. Akan tetapi, nyatanya sosok Sandekala adalah sosok makhluk bertubuh besar bertanduk dan bermata merah menyala dengan sayap yang suka menculik anak kecil ketika maghrib mulai menjelang. Dan jika terculik oleh Sandekala tersebut, bisa membuat anak yang diculik tersebut menjadi linglung atau ngelantur dalam berkomunikasi. Selanjutnya kita akan menganalisis fakta ilmiah, mengapa tidak boleh keluar rumah pada saat waktu menjelang maghrib. Yang pertama adalah penyesuaian indera penglihatan. Apabila dilihat secara ilmiah, bahwasanya pergantian waktu Sandekala dari siang ke malam ternyata berpengaruh kepada fisik manusia, baik dari penglihatan maupun pikiran. Secara umum, kita ketahui bahwa perubahan cahaya dari terang ke gelap akan menyebabkan mata membutuhkan waktu untuk penyesuaian. Yang kedua adalah terganggunya akal pikiran. Pada saat penyesuaian mata dari terang ke gelap, terkadang bagi anak-anak bisa mengakibatkan hilangnya kesadaran, yang mana bisa mempengaruhi pikiran untuk mengingat atau melihat arah jalan pulang ke rumah, sehingga menjadikan dirinya tersesat karena mengikuti naluri yang sudah tidak berjalan secara normal. Yang ketiga adalah perbedaan suhu siang dan malam. Pergantian suhu dari siang ke malam juga bisa menjadi faktor penting, karena cuaca dari panas ke dingin menyebabkan tubuh seseorang akan mengalami penyesuaian. Namun, apabila penyesuaian tersebut tidak berjalan semestinya, maka dapat mempengaruhi akal pikiran juga. Yang keempat adalah spektrum warna alam. Pada waktu maghrib, warna alam kembali berubah menjadi merah.
Sering pada waktu ini kita mendengar banyak nasihat orang tua agar tidak berada di luar rumah. Nasihat tersebut ada benarnya, karena pada saat maghrib tiba, spektrum warna alam selaras dengan frekuensi jin dan iblis. Pada waktu ini, jin dan iblis amat bertenaga karena mereka ikut bergetar dengan warna alam. Secara ilmiah, kepercayaan itu juga dijelaskan dalam sebuah buku ilmiah keagamaan karya Profesor Dr. Insinyur Haji Osli Rahman MS yang berjudul The Sign of Salat yang diterbitkan oleh Kultum Media. Buku tersebut menjelaskan bahwa menjelang maghrib, alam akan berubah menjadi spektrum cahaya berwarna merah. Cahaya merupakan gelombang elektromagnetis yang memiliki spektrum warna yang berbeda satu sama lain. Setiap warna dalam spektrum mempunyai energi, frekuensi, dan panjang gelombang yang berbeda. Dalam bukunya dijelaskan bahwa ketika waktu maghrib tiba, terjadi perubahan spektrum warna alam selaras dengan frekuensi jin dan iblis, yakni spektrum warna merah. Pada waktu ini, jin dan iblis amat bertenaga karena memiliki resonansi bersamaan dengan warna alam. Pada waktu maghrib, banyak intervensi atau tumpang tindihnya dua atau lebih gelombang yang berfrekuensi sama, sehingga penglihatan terkadang kurang tajam oleh adanya fatamorgana. Berikut adalah sedikit penjelasan berdasarkan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa yang dimaksud hadis ini, Ustadz? Apabila datang gelap malam sore hari, maka halangilah anak-anakmu dari keluar rumah, karena setan ketika itu berkeliaran. Yang dimaksud itu jam berapa sampai dengan jam berapa ya, Ustadz ya? Nah, Dan artinya berarti kondisi rumah juga harus jendela, pintu juga harus tertutup ya, Ustadz. barakallahu fikum. Iya jemaah, berkaitan dengan hadis ya. Kalau sudah malam tiba ya, kumpulkan tuh anak-anak ya. Memang waktu itu waktu berkeliarannya syaitan. Sebagaimana tatkala kita membaca tafsir surat Al-Falaq, min syarri ghasiqin idza waqab. Ghasiq idza waqab, kita sudah bicarakan ada 7 pendapat para ulama, tapi maknanya adalah tatkala malam itu tiba. Makanya anak-anak sebelum maghrib itu sudah dimasukkan ke rumah. Kalau bicara ditutup rumah dan jendela, lebih kepada makna mereka tidak keluar. Soalnya ya kalau pintu mau ditutup, tutuplah. Kadang-kala jendela, ya ada rumah yang kalau ditutup jendelanya nggak ada udara yang masuk nanti. Tapi usahakan anak-anak itu berada di rumah, tidak berkeliaran. Karena waktu itu subhanallah ya, orang-orang melepaskan santetnya, sihirnya, itu biasanya memang berbarengan dengan terbenamnya matahari. Dan kita tahu waktu terbenamnya matahari itu dilarang sholat. Itu memang waktu larangan untuk sholat. Jadi usahakan orang tua, tadi anak-anaknya dikumpulin ya. Kalau memang mau berangkat ngaji, usahakan sebelum itu atau setelah maghrib sekalian. Ketika mereka berangkat untuk ngaji. Karena memang waktu terbenamnya matahari itu seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, bahwasanya waktu setan ya bertebaran ya. Kemudian juga kalau bicara kejahatan ya, anak rasakan. Anak kalau berangkat itu antara naik motor ya, anggap naik motor, antara terbenamnya matahari sama malam itu banyak serangga-serangga waktu itu. Tapi setelah itu sepi, sudah selesai. Maka adalah kita menjaga anak-anak kita. Wah, anak-anak ini maunya main terus. Maka orang tua kadang-kadang harus tegas memasukkan mereka. Dan perlu bantuan juga sama tetangga-tetangga ya. Kalau satu kompleks saling mengingatkan agar anaknya diselamatkan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa apapun bentuk persepsi serta penilaian dari sisi manapun tentang makna sandakala,
Yang jelas, kita sebagai manusia wajib berikhtiar, menghindari segala kemungkinan yang bisa berakibat fatal, menjauhi segala larangan-larangan yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa, maupun larangan yang dinasihatkan oleh orang tua kepada anaknya. Bukan mempercayai hal mistis atau mitos maupun tahayul, akan tetapi lebih memilih untuk menghindari segala kemungkinan yang terjadi mengingat kita sebagai manusia hidup berdampingan dengan makhluk lain. Dan yang paling utama adalah selalu berdoa sesuai keyakinan masing-masing, baik di dalam rumah maupun di luar rumah agar senantiasa diberikan keselamatan. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.